luar negeri bebas aktif dan KAA. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea pertama dan alinea keempat. Pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1965, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2, dan Manifesto Politik Republik Indonesia. Jalannya revolusi kita merupakan embrio kelahiran serta doktrin baru, yaitu dunia tidak terbagi dalam blok barat, blok timur, dan blok Asia Afrika, tetapi terbagi menjadi dua blok yang saling bertentangan, yaitu Nevos dan Oldevos. Negara Nevos terdiri dari Indonesia, Pakistan, Yugoslavia, dan beberapa negara di Asia dan Afrika. Sedangkan negara Oldevos adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan beberapa negara barat lainnya. Latar belakang dibentuknya politik luar negeri Indonesia bebas aktif bermula dari akhir Perang Dunia Kedua. Pasca perang terbentuk dua kubu besar yang saling bersaing dalam Perang Dingin, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan beraliran liberal kapitalis, sementara Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet yang menganut paham komunis dan sosialis. Kedua blok ini saling berseteru dengan menyebarkan ideologi masing-masing yang dianut guna mempengaruhi negara lain selama Perang Dingin berlangsung. Nah, tujuan dari politik bebas aktif Indonesia yaitu yang pertama, menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Yang kedua, menjaga netralitas Indonesia di kancah internasional dengan tetap aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Dan yang ketiga, memperbaiki persaudaraan antar bangsa sendiri sebagai citra dari semangat Pancasila. Selanjutnya, kita memasuki materi KAA atau bisa disebut Konferensi Asia Afrika. Nah, apa sih KAA itu? KAA adalah kependekan dari Konferensi Asia Afrika, yaitu sebuah konferensi yang dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Latar belakang dari KAA adalah keinginan para pemimpin negara-negara Asia dan Afrika untuk memperkuat persatuan dan solidaritas di antara mereka, serta memperjuangkan hak dan kepentingan bersama di tingkat internasional. Tujuan dari KAA itu sendiri adalah yang pertama, memperkuat persahabatan dan solidaritas antar negara-negara Asia dan Afrika. Yang kedua, mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional. Yang ketiga, mempromosikan kemerdekaan dan hak asasi manusia. Dan yang keempat, mempromosikan perdagangan dan ekonomi yang adil. Nah, berikut adalah anggota KAA yang terdiri dari 29 negara. Konferensi yang digelar di Gedung Merdeka, Bandung tersebut menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang berisi sebagai berikut. A. Menghormati hak-hak dasar manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB. B. Menghormati kedaulatan dan integritas atau keutuhan seluruh bangsa. C. Mengakui persamaan ras dan hak seluruh bangsa. D. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. E. Tidak melakukan agresi terhadap negara lain. F. Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai. G. Memajukan kerjasama demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, H. Menghormati hukum serta kewajiban internasional. Oke, kita mulai bahas dari pengertian di misi Garuda, yaitu pengiriman pasukan militer dalam kontingen Garuda untuk membantu menyelesaikan konflik di berbagai wilayah atas perintah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu, apa nih tujuan dari misi Garuda? Misi Garuda ternyata sejalan dengan tujuan PBB, yaitu untuk mewujudkan perdamaian dunia dan keamanan internasional. Awalnya gini, pembentukan misi Garuda ini bermula dari konflik Timur Tengah mengenai nasionalisasi terusan Suez pada 26 Januari 1956. Pada saat itu, Inggris, Prancis, dan Israel melakukan serangan gabungan komisi karena serangan panik dianggap dapat mengancam perdamaian dunia. Makanya tadi dianggap dapat mengancam perdamaian dunia,
Pada 5 November 1946, PBB mengambil tindakan untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah dengan membentuk United Emergency Force. Lama kemudian, pada 8 Januari 1947, Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan UNEF, mengirimkan kontingen Garuda pertama. Tidak hanya dikirim untuk mengatasi konflik, juga dikirim untuk membantu meredakan konflik di berbagai belahan dunia, misalnya konflik di Indochina, Afrika, dan Eropa Timur. Kesediaan Indonesia untuk mengirim kontingen Garuda ternyata ada sebabnya, yaitu sebagai wujud dari pelaksanaan mandat konstitusi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain karena pada konstitusi pengiriman misi Garuda ternyata ada kaitannya dengan kedudukan Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk terus menyukseskan misi Garuda. Penugasan kontingen Garuda 1 dikirim pada 8 Januari 1957 ke Mesir. Kontingen Garuda Indonesia 1 terdiri dari gabungan personal dari Resimen Infanteri 15, Tentara Teritorium Diponegoro, serta satu kompi dari Resimen Infanteri 18, Brawijaya di Malang. Konga kedua dikirim ke Kongo pada 1960 dan dipimpin oleh Letkol Solihin. Konga 2 berada di bawah misi UNODS. Lalu kontingen Garuda 3 dikirim ke Kongo pada 1962. Konga ketiga berada di bawah misi UNODS dan dipimpin oleh Brigjen TNI Kemal Idris dan Kol Muhammad Sabrin Mokhtar. Kontingen Garuda keempat dikirim ke Vietnam pada 1973. Konga 4 berada di bawah misi ICCS dan dipimpin oleh Brigjen TNI Wiyogo Atmodurminto. Kontingen kelima dikirim ke Vietnam pada 1973. Kontingen kelima berada di bawah misi ICCS dan dipimpin oleh Brigjen TNI Hersoyo. Kontingen Garuda ke-6 dikirim ke Timur Tengah pada 1973. Konga ke-6 berada di bawah misi UNEF dan dipimpin oleh Kol Rudini. Konga ke-7 dikirim ke Vietnam pada 1974. Konga ke-7 berada di bawah misi ICCS dan dipimpin oleh Brigjen TNI S. Sumantri, digantikan oleh Kari Subut. Konga ke-8 yang pertama dikirim ke Timur Tengah pada 1974. Konga ke-8 yang pertama berada di bawah misi UNEF 2 dan dipimpin oleh Kol Sudirman Saleh. Konga ke-8 yang kedua dikirim ke Timur Tengah pada 1975. Konga ke-8 yang kedua berada di bawah misi UNEF 2 dan dipimpin oleh Kol Gunawan Wibisono. Kontingen Garuda ke-8 yang ketiga dikirim ke Timur Tengah pada 1976. Konga ke-8 yang ketiga berada di bawah misi UNEF 2 dan dipimpin oleh Kol Untung Sridadi. Konga ke-8 yang keempat dikirim ke Timur Tengah pada 1976. Berada di bawah misi UNEF 2 dipimpin oleh Kol Suhirno. Konga ke-8 yang kelima dikirim ke Timur Tengah pada 1977, berada di bawah misi UNEF 2 dan dipimpin oleh Kol Susanto Kismoyo. Konga ke-8 yang keenam dikirim ke Timur Tengah pada 1977, berada di bawah misi UNEF 2 dan dipimpin oleh Kol Karma Suparman. Konga 8 yang ke-7 dikirim ke Timur Tengah pada 1978, berada di bawah misi UNEF 2 dan dipimpin oleh Kol Sugiarto. Konga ke-8 yang ke-8 berada di bawah misi UNEF 2 dan dipimpin oleh Kol R. Atmanto. Konga 8 yang ke-9 dikirim ke Timur Tengah pada 1979 di bawah misi UNEF 2 dan dipimpin oleh Kol Raja Kami Sembiring Neliala. Konga 9 dikirim ke Iran dan Irak pada 1988. Konga 10 dikirim ke Namibia pada 1989. Konga 11 dikirim ke Irak dan Kuwait pada tahun 1992. Konga 12 dikirim ke Kamboja pada tahun 1992. Konga 13 dikirim ke Somalia pada 1992. Konga 14 dikirim ke Bosnia dan Herzegovina pada 1993. Konga 15 dikirim ke Georgia pada 1994. Konga 16 dikirim ke Mozambik pada tahun 1994. Konga 17 dikirim ke Filipina pada 1994. Konga 18 dikirim ke Tajikistan pada November 1997.
Kongat 19 dikirim ke Sierra Leone pada 1992 sampai 2002. Kongat 20 dikirim ke Bungo, Kongo pada 6 September 2003 dan bertugas selama 1 tahun. Kongat 21 mengikuti misi perdamaian PBB di Liberia. Kongat 22 mengikuti misi perdamaian PBB di Sudan. Kongat 23 mengikuti misi perdamaian PBB di Lebanon. Kongat 24 mengikuti misi perdamaian PBB di Nepal. Kongat 25 menambah pasukan dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan. Kontingen Garuda menambah pasukan. Kontingen 26 bersama dengan UNIFIL sekaligus dalam rangka membesar peran serta Indonesia dalam memelihara perdamaian di Lebanon Selatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia secara politik bebas aktif di ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations atau Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, adalah kelompok yang regional yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Awalnya ASEAN ini didirikan oleh negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama multilateral. Kemudian ada latar belakang. Latar belakang didirikannya ASEAN karena adanya keinginan kuat dari para pendiri untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, sejahtera. Hal tersebut dipicu oleh situasi pada era tahun 60-an yang rawan konflik, yaitu konflik perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar juga konflik antar negara. Kemudian peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan juga Vietnam. Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut. Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting atau JIM untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Indonesia kemudian berhasil memfasilitasi kedua negara untuk mendiskusikan dan menyelesaikan konflik tersebut. ASEAN dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada ASEAN dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua ada ASEAN dibentuk untuk stabilisasi dan perdamaian regional Asia Tenggara. Yang terakhir, ASEAN dibentuk untuk memajukan kerjasama yang aktif, rasa saling membantu di negara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik ilmu pengetahuan, dan juga administrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASEAN 4. ASEAN dibentuk untuk mempererat hubungan internasional dan regional antar negara di Asia Tenggara. 5. ASEAN dibentuk untuk menyelenggarakan usaha-usaha dalam membantu penelitian masalah di Asia Tenggara dengan menyediakan fasilitas pelatihan, penelitian teknis, dan administrasi. 6. ASEAN dibentuk untuk memperkuat perdagangan internasional negara-negara Asia Tenggara sehingga terjadi kolaborasi secara lebih efektif untuk memanfaatkan pertanian. Nah, selain sebagai salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN, tentu saja Indonesia memiliki peran tersendiri, yaitu sebagai anggota ASEAN. Entah itu dalam bentuk program maupun kerjasama antar sesama anggota. Keberadaan ASEAN ternyata juga sejalan dengan sikap politik Indonesia yang mengacu politik bebas aktif. Ya, bebas yang berarti Indonesia tidak memihak blok manapun, sedangkan aktif berarti Indonesia turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Nah, pada tahun 1967, ASEAN mulai didirikan di Thailand, ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh Menteri Luar Negeri dari 5 negara pengusung, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Selanjutnya pada tahun 1987, Indonesia menjadi penengah konflik antara Vietnam dan Kamboja sejak tahun 1987 sehingga akhirnya pada tahun 1991 kedua negara sepakat untuk berdamai. Berikutnya pada tahun 1996 Indonesia menjadi mediator perjanjian damai. Moro National Front Liberation pemerintah Filipina sejak
tahun 1993 hingga disepakati perjanjian damai pada 2 September 1996. Selanjutnya pada tahun 2003, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN pada KTT ASEAN 9 di Bali. Usulan tersebut mencangkup peningkatan di bidang keamanan, sosial budaya, dan keamanan. Pada tahun 2005, menggelar pertemuan khusus yang membicarakan tentang bagaimana mengatasi gempa bumi dan tsunami. Selanjutnya, pada tahun 2011, Indonesia menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-9 dan menyepakati ASEAN sebagai kawasan bebas nuklir. Oke, Organisasi Kerjasama Islam. Organisasi Kerjasama Islam dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22-25 September 1969 dan menyepakati deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB, dan hak asasi manusia. Kini, OKI menjadi organisasi terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa yaitu PBB, dengan anggota sebanyak 57 negara, termasuk Indonesia. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah terjadi pembakaran sebagian masjid suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969. Tujuan didirikannya OKI yaitu mengoordinasikan kerjasama antar negara anggota OKI, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci umat Islam, membantu perjuangan untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Peran OKI untuk Palestina pada masa dulu. Organisasi ini secara resmi diproklamasikan pada Mei 1971. OKI bertekad menghapus rasisme, diskriminasi, kolonialisme, dan berusaha mewujudkan perdamaian dunia. Dalam kolonialisme, OKI secara pasti menentang keberadaan Zionisme Israel. Secara lebih khusus, OKI ingin memberikan perlindungan kepada Palestina dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. OKI cukup merespon isu-isu pelanggaran HAM di negara-negara anggota OKI maupun internasional. OKI menginginkan dihapuskannya segala bentuk penjajahan dan kolonial yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di wilayah atau negara terjajah dan dijajah oleh negara lain. Oleh karena itu, sepanjang sejarah OKI, isu Palestina selalu menjadi agenda utama sidang OKI di berbagai tingkatan, baik di tingkat KTT maupun sidang tingkat menteri. Isu sensitif itu selalu tertuang dalam bentuk dokumen, rekomendasi, dan bahkan tercantum di dalam piagam OKI sendiri. Sebagai organisasi yang peduli dengan nasib warga Muslim dan dianggap sebagai badan mekanisme regional untuk pelindungan HAM di dunia Islam, Muslim, OKI merasa turut serta dalam menangani pelanggaran HAM yang terjadi di Palestina. Antara respon-respon OKI terhadap pelanggaran HAM tersebut, seperti mengadakan pertemuan puncak, mengecam tindakan Israel, melakukan lobby ke PBB dan masyarakat internasional, memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, memboikot produk Israel, mendukung kemerdekaan Palestina, dan sebagainya. Hampir dari setiap eskalasi pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina, OKI selalu meresponnya, yakni dengan mengadakan pertemuan puncak. Hal itu terlihat dari KTT ke-9 di Doha pada 12-13 November tahun 2000, di mana KTT ini dilakukan untuk merespon eskalasi kekejaman Israel yang semula adanya provokasi yang dilakukan pemimpin garis keras Israel, Ariel Sharon, terhadap warga Muslim Palestina di Yerusalem. Peran OKI untuk Palestina di masa sekarang. OKI memiliki peran yang signifikan dalam membantu Palestina, terutama dalam konteks konflik Israel-Palestina. Palestina, terutama wilayah Gaza dan tepi barat, telah menghadapi situasi yang sulit dan berbagai tantangan, seperti konflik bersenjata, blokade ekonomi, dan masalah kemanusiaan yang kompleks. Peran OKI dalam membantu Palestina di masa sekarang dapat mencakup berbagai bidang. Dukungan OKI terhadap Palestina tercermin dalam upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh rakyat Palestina, terutama akibat konflik dengan Israel. Berikut beberapa aspek peran OKI dalam membantu Palestina. Yang pertama, ada dukungan politik, yaitu berupa menyuarakan isu Palestina di forum internasional dan regional. Kedua, dukungan kemanusiaan, yaitu memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang terkena dampak konflik, termasuk pemberian bantuan makanan, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal.
Ketiga, pengembangan ekonomi, yaitu memberikan dukungan finansial untuk proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut. Keempat, ada pendidikan dan kesehatan, yaitu memberikan dukungan dalam bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan akses masyarakat Palestina terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Kelima, diplomasi dan negosiasi, mendukung negosiasi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan memberikan hak yang adil bagi rakyat Palestina. Keenam, penggalangan dana, yaitu menggalang dana internasional untuk mendukung program-program kemanusiaan dan pembangunan di Palestina. Kemudian, mendukung proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Palestina. Penting untuk dicatat bahwa situasi di Timur Tengah, terutama di wilayah Israel dan Palestina, terus berkembang dan kompleks. Dukungan dari OKI merupakan bagian dari upaya internasional yang lebih luas untuk mencapai solusi damai dan memberikan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak konflik. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim atau sebagai manusia yang mempunyai hati nurani tetap terus menyuarakan kebebasan, keadilan, dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Jakarta Informal Meeting atau JIM. Jakarta Informal Meeting atau JIM adalah sebuah forum yang mewujudkan perdamaian atau menyelesaikan konflik bersenjata antara dua negara, yaitu Kamboja dengan Vietnam, yang dibantu oleh Indonesia. Jakarta Informal Meeting dibentuk sebagai upaya Indonesia untuk berkontribusi dalam perdamaian dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Tujuan penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting dibentuk oleh pemerintahan Indonesia guna menyelesaikan konflik gencatan senjata yang terjadi di Kamboja. Konflik bersenjata ini terjadi tepat di perbatasan wilayah Kamboja. Dalam konflik itu melibatkan negara Vietnam. Dengan pembentukan JIM ini, Indonesia berinisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut melalui jalur diplomasi. Penyelesaian melalui jalur diplomasi ini dirasa sangat tepat bagi Indonesia agar tidak mengakibatkan adanya korban jiwa dalam konflik bersenjata ini. Selain itu, penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting ini bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dunia, khususnya pada wilayah Asia Tenggara. Latar belakangnya terjadinya Jakarta Informal Meeting. Pelaksanaan Jakarta Informal Meeting dilatar belakangi oleh adanya peristiwa penggulingan kekuasaan pemerintahan yang terjadi di Kamboja. Peristiwa ini terjadi saat perang antara Kamboja dengan Vietnam masih berlangsung. Konflik itu mendorong Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Hasil dari Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting 1 dilaksanakan di Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Juli 1988 dan Jakarta Informal Meeting kedua dilaksanakan di Jakarta tanggal 19 sampai 21 Februari 1989. JIM dihadiri oleh 6 Menlu ASEAN dan Menlu Vietnam dan kelompok yang bertikai di Kamboja. Hasil dari JIM tersebut antara lain 1. Penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja paling lambat tanggal 30 Desember 1989. Yang kedua, akan dibentuk pemerintahan yang mengikutsertakan keempat kelompok yang bertikai di Kamboja. Pada akhirnya, masalah Kamboja dapat diselesaikan dengan berdasarkan Perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober 1991. Pelopor Jakarta Informal Meeting dari Indonesia yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas. Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting ialah inisiatif yang dikemukakan oleh bangsa Indonesia. Dalam pertemuan itu, Thailand mengajukan dirinya untuk bertindak sebagai mediator. Dalam pelaksanaan JIM dihadiri oleh masing-masing perwakilan, baik dari Vietnam maupun Kamboja. Pemimpin Kamboja, Hun Sen, termasuk Heng Samrin,
datang untuk menjadi perwakilan dari Kamboja. Heng Samrin adalah tokoh Khmer Merah pro-Cina yang digantikan oleh Hun Sen, tokoh komunis Kamboja yang pro-Vietnam dan Uni Soviet. Dampak penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting. Penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting sangat berdampak positif dalam penyelesaian konflik internal antara Kamboja dengan Vietnam. Indonesia membantu penyelesaian masalah tersebut dengan jalur diplomasi. Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya konflik secara fisik antara kedua negara tersebut. Selain itu, dengan penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting mampu berdampak pada peningkatan citra Indonesia di mata dunia. Hal itu disebabkan oleh diplomasi pertama yang dilakukan secara sukses diselenggarakan oleh Indonesia. Dan upaya ini juga dilakukan demi menjaga perdamaian dunia sesuai dengan prinsip Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Peran Indonesia dan PBB dalam perjuangan Israel dan Palestina. Peran Indonesia dalam perjuangan Palestina dan Israel. Indonesia merupakan anggota aktif Organisasi Kerjasama Islam atau OIC dan berperan dalam berbagai inisiatif yang bertujuan menyelesaikan konflik di Palestina, mendukung hak-hak rakyat Palestina, dan mendukung perdamaian sesuai prinsip pemerintahan Islam. Pemerintah Indonesia telah mendukung berbagai inisiatif dan upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan antara Palestina dan Israel. Indonesia dalam kasus ini turut berkecimpung terutama membantu Palestina agar dapat menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dengan memberikan dukungan ke Palestina. Peran Indonesia dalam perjuangan Palestina dan Israel. Dukungan Indonesia juga merupakan wujud dari komitmen terhadap prinsip-prinsip Pancasila yang mencakup keadilan, persatuan, dan kerakyatan. Menurut sejarah, hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Palestina sudah sangat lama, sejak masa peralihan menuju kemerdekaan hingga pengakuan kemerdekaan negara Indonesia. Palestina sendiri merupakan bangsa yang pertama di kawasan Timur Tengah yang menyebarluaskan kemerdekaan Indonesia. Hubungan Indonesia terhadap konflik Palestina dan Israel mencerminkan komitmen negara ini untuk mendukung perdamaian, kemerdekaan, dan hak asasi manusia. Hubungan antar negara yang baik antara Indonesia dan Palestina mendorong pemerintah Indonesia melakukan berbagai langkah inisiatif untuk berperan serta dalam membantu penanganan korban agresi Israel dan perjuangan kemerdekaan negara Palestina. Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina berbagai bentuk dukungan dalam perspektif Islam. Bantuan tersebut meliputi makanan, obat-obatan, bantuan medis, serta dukungan keuangan untuk mendukung warga Palestina yang terkena dampak konflik. Konflik di Palestina dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kemerdekaan rakyat Palestina, sebagai pengingat akan pentingnya perdamaian dan keadilan. Peran PBB dalam perjuangan Palestina dan Israel. PBB adalah organisasi internasional yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerjasama semua bangsa di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Organisasi ini telah meletakkan konstitusionalnya melalui instrumen pokok berupa piagam PBB dengan tekad semua anggotanya untuk menghindari terulangnya ancaman perang dunia yang pernah terjadi 2 kali. Langkah-langkah yang dilakukan oleh PBB adalah mengirimkan pasukan perdamaian menjadi negosiator atau mediator. Langkah-langkah yang dilakukan PBB merupakan langkah-langkah dalam meresolusi konflik. Akan tetapi, peranan PBB sebagai organisasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia dihadapkan kepada beberapa tantangan. Peran PBB dalam perjuangan Palestina dan Israel. PBB telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, namun konflik tetap berlangsung. Permasalahan dalam penelitian ini yang pertama, kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan PBB dalam upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina pada tahun 1947 sampai 1988. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi berlarut-larutnya
penyelesaian konflik Israel-Palestina tahun 1947 sampai 1988. Yang ketiga, mengapa kebijakan PBB dalam upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina tahun 1947 sampai 1988 tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh mengenai deskripsi mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan PBB dalam upaya menyelesaikan konflik Israel dan Palestina tahun 1947 sampai 1988. Konflik antara negara Israel dan Palestina menuntut kelibatan PBB dalam proses perdamaian kedua negara tersebut. Konflik Israel-Palestina telah menjadi konflik regional. Perang Arab-Israel telah beberapa kali terjadi. PBB telah mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengharuskan Israel keluar dari daerah pendudukan. Namun, Israel tetap tidak meninggalkan daerah pendudukan tersebut, dan PBB tidak memberikan sanksi terhadap Israel. Peranan PBB dalam upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina menarik untuk diteliti karena walaupun PBB telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, namun konflik tetap berlangsung. Keterlibatan PBB dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina berawal dari dikeluarkan resolusi Majelis Umum PBB yang disusul dengan resolusi-resolusi PBB lainnya. Namun, sampai saat ini PBB tidak memiliki daya yang kuat untuk Israel karena konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel.